Halo, saya Felix Tripuncoro di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan tema Managing Marketing Information to Gain Customer Insight. Pada kali ini di pengamatan pada PT yang bergerak di bidang manufaktur biji plastik. Nah, dalam mengelola informasi pemasaran untuk memperoleh wawasan pelanggan, di mana informasi pemasaran dan wawasan pelanggan pengertiannya adalah wawasan pelanggan merupakan pemahaman terbaru tentang pelanggan dan pasar berdasarkan informasi pemasaran yang menjadi dasar untuk menciptakan nilai, keterlibatan, dan hubungan pelanggan. Sedangkan informasi pemasaran dapat diperoleh dari wawasan pelanggan tersebut dan bagaimana pemasar menggunakan wawasan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai contoh, dalam perusahaan yang diamati adalah perusahaan memberikan informasi kepada pelanggan seperti dalam situs web resmi terdapat informasi detail tentang produk-produk yang dibuat dan produk-produk yang siap dipasarkan oleh perusahaan. Selain itu juga terdapat menu-menu dalam website yang dapat diakses oleh calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah tetap. Nah, wawasan pelanggan. Wawasan pelanggan ini adalah wawasan segar dan mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Wawasan pelanggan ini sangat penting, namun sangat sulit diperoleh karena informasi kebutuhan dan motif pembelian tidak dapat diperoleh dengan mudah, seperti kebutuhan jenis material plastik dari perusahaan produsen otomotif utama seperti Mitsubishi, Honda, Yamaha, dan Toyota, dan yang lain-lain. Nah, pelanggan-pelanggan ini biasanya tidak dapat memberitahu apa dan mengapa karena mungkin dari beberapa perusahaan ini menerapkan sistem kerahasiaan sebuah informasi di internal mereka maupun informasi-informasi yang sifatnya publikasi keluar. Nah, ini terdapat peraturan-peraturan tertentu. Nah, informasi yang lebih baik dan penggunaan informasi yang ada secara lebih efektif. Ini pemasar tidak memerlukan informasi lebih banyak, namun memerlukan informasi yang lebih baik. Mengapa? Karena perlu memanfaatkan informasi yang telah dimiliki dengan baik. Seperti contoh, informasi dari teman yang mungkin teman dekat atau teman sejawat yang dulu pernah bekerja sama atau pernah menjalin relasi yang sudah bekerja di produsen besar-besar seperti perusahaan di atas ataupun subkontrak yang berjaya dengan produsen utama di perusahaan otomotif maupun elektronik yang ada. Dan ini pun juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang saat ini diamati. Nah, dalam mengelola informasi pemasaran, perusahaan supaya membentuk tim untuk mendapatkan informasi maupun wawasan pelanggan. Nah, diantaranya adalah mencakup semua area fungsional perusahaan. Nah, seperti contoh di perusahaan yang diamati adalah membentuk sebuah tim berupa berbentuk struktur organisasi di mana dikepalai oleh presiden direktur, kemudian dalam terkait pemasaran atau marketing ini dibentuklah sales section yang dipecah menjadi sales dan marketing. Nah, dalam hal job desk untuk sales ini bertugas sebagai pengumpul informasi dari berbagai sumber. Kemudian tim marketing ini menggunakan informasi atau wawasan tersebut untuk menciptakan lebih banyak nilai bagi pelanggan mereka seperti pendekatan maupun dalam proyek-proyek baru atau mendefinisikan kebutuhan pelanggan dalam proyek baru tersebut. Nah, berikut adalah sebuah bahkan alur proses di mana bagaimana mengelola informasi dalam mendapatkan wawasan pelanggan tersebut. Di antaranya adalah assessing information dan marketing information development, kemudian menganalisa dan menggunakan informasi tersebut, dan goalnya adalah dengan lingkungan pemasaran di mana target pemasaran dapat didefinisikan, kemudian
jaringan pemasaran, kemudian ada kompetitor, kemudian ada khalayak umum. Nah, langkah-langkahnya menilai kebutuhan informasi pemasaran. Dalam marketing information system atau sistem informatif pemasaran menyediakan informasi kepada manajer pemasaran dan manajer lainnya serta mitra eksternal seperti pemasok, pengecer, dan agen layanan pemasaran. Nah, dalam pengamatan ini, perusahaan memberi para pemasok dan calon pelanggan akses informasi mengenai segala hal yang dibutuhkan di situs web resmi, mulai dari kontak, produk, dan informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan ini sudah sangat mudah diakses. Kemudian mengembangkan informasi yang dibutuhkan atau developing needed information. Nah, marketer atau pemasar memperoleh informasi dari beberapa sumber, diantaranya adalah internal data, kemudian dari intelijen pemasar atau marketing intelijen, kemudian dari marketing riset atau penelitian pemasaran, dan internal data. Internal data adalah kumpulan informasi konsumen dan pasar yang diperoleh dari sumber data dalam jaringan perusahaan, atau data-datanya diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri yang sudah dikumpulkan di dalam basis data. Nah, banyak perusahaan membangun basis data internal ini yang ekstensif, kumpulan informasi elektronik konsumen dan pasar yang diperoleh dari berbagai sumber data dalam jaringan perusahaan. Nah, dalam pengamatan kali ini, informasi internal mencakup informasi tentang karakteristik pelanggan, kemudian riwayat transaksi penjualan, ini juga dibukukan, survei kepuasan pelanggan dan catatan layanan per bulan, kemudian catatan penjualan, biaya dan arus kas, laporan produksi, pengiriman, dan inventaris, laporan tentang aktivitas pesaing atau kompetitor, data transaksi titik penjualan. Nah, untuk contoh-contoh datanya ini tidak bisa diambil karena perusahaan menerapkan masih dalam atau informasi ini berupa data yang di dalam perusahaan itu adalah data konfidensial, jadi tidak bisa ditampilkan di sini. Hanya sebatas informasi narasi saja. Kemudian competitive marketing intelligence atau intelijen pemasar yang kompetitif adalah pengumpulan dan analisis sistematis informasi yang tersedia untuk publik tentang konsumen, pesaing, dan perkembangan dalam lingkungan pemasaran. Nah, di perusahaan menerapkan beberapa teknik, diantaranya mengamati konsumen secara langsung dengan mengunjungi secara berkala seperti kunjungan per bulan untuk menjalin relationship, kemudian melakukan tanya jawab pada karyawan perusahaan itu sendiri, lalu melakukan benchmarking produk pesaing, lalu meneliti di internet dari situs-situs website dari perusahaan-perusahaan pesaing. Yang ketiga, marketing riset atau riset pemasaran. Dalam marketing riset, manajer pemasaran dan peneliti harus bekerja sama dengan erat untuk mendefinisikan masalah dan menyepakati tujuan dari marketing riset ini. Nah, manajer paling memahami keputusan untuk informasi apa yang dibutuhkan, sedangkan di peneliti sendiri yang paling memahami di bagian lapangan seperti penelitian pemasaran dan cara memperoleh informasi-informasi tersebut. Kemudian menentukan masalah tujuan penelitian seringkali merupakan langkah tersulit dalam proses penelitian. Nah, manajer mungkin tahu bahwa ada yang salah tanpa mengetahui penyebab spesifiknya. Maka dari itu diperlukan beberapa proses yang perlu dilakukan, seperti pertama adalah mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian, lalu mengembangkan rencana penelitian untuk pengumpulan informasi. Ketiga adalah melaksanakan rencana penelitian dengan mengumpulkan dan menganalisis data, lalu menafsirkan dan melaporkan temuan. Langkah mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian terdiri dari beberapa penelitian eksplorasi. Ini tujuannya digunakan untuk mengumpulkan informasi awal dan membantu mendefinisikan masalah dan menyarankan hipotesis. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Nah, digunakan untuk menggambarkan potensi pasar suatu produk atau demografi dan sikap konsumen dengan lebih baik. Yang ketiga adalah penelitian kausal. Digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab akibat.
Langkah kedua adalah mengembangkan rencana penelitian. Nah, dalam mengembangkan rencana penelitian adalah dengan mengumpulkan informasi berupa data, di antara data sekunder adalah informasi yang sudah ada di suatu tempat yang dikumpulkan untuk tujuan lain, dan data primer adalah informasi yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Data sekunder berupa informasi yang sudah ada di dalam perusahaan ini seperti basis data internal perusahaan. Di data-data yang kemudian di perusahaan besar sudah memiliki data basis data yang baik, kemudian didapatkan dari pemasok atau supplier-supplier yang dengan supplier yang sejenis. Kemudian basis data online komersial, misalkan data-data laporan tahunan, laporan perusahaan berkala bulanan, seperti yang perusahaan-perusahaan yang sudah besar, misalkan TPK, ini pasti data-data laporan tahunan pasti sudah dikomersilkan. Dan dari mesin pencari di internet. Dan pengumpulan data primer. Dalam pengumpulan data primer ini dari beberapa metode, dari metode kontrak dan rencana pengambilan sampel. Dan kemudian instrumen penelitiannya bisa berupa pengamatan, surat maupun email, dan unit pengambilan sampelnya seperti daftar pertanyaan, kuesioner, survei secara langsung, kemudian telepon dengan wawancara secara langsung, lalu ukuran sampelnya berupa instrumen mekanis, dan percobaan, kemudian dari data pribadi dari masing-masing tim tersebut. Nah, untuk prosedur pengambilannya bisa berupa online. Terus langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana penelitian. Langkah-langkahnya dalam menerapkan rencana penelitian dengan mengumpulkan informasi dan memproses informasi tersebut, lalu menganalisa informasi yang sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir adalah menafsirkan dan melaporkan temuan-temuan yang sudah didapatkan dari langkah-langkah awal tadi. Lalu yang ketiga, menganalisis dan menggunakan informasi pemasaran. Dalam penerapannya adalah menggunakan Customer Relationship Management atau CRM, manajemen hubungan pelanggan. Nah, CRM ini lebih melibatkan pengelolaan informasi terperinci tentang pelanggan, individu, dan pengelolaan titik kontak pelanggan secara cermat untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Nah, titik kontak atau poin penting CRM yang dilakukan perusahaan saat ini seperti pembelian pelanggan didapat dari histori atau riwayat-riwayat pembelian transaksi yang sudah lalu, kemudian kontak tenaga penjualan dari supplier-supplier yang kerjasama dengan perusahaan yang sedang diamati, kemudian panggilan layanan dan dukungan seperti customer care atau customer claim misalkan, kemudian dari situs web dan media sosial. Untuk situs web dan media sosial ini bisa dilihat di perusahaan juga sudah terdapat situs web resminya. Survei kepuasan ini rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali, bahkan untuk periode atau dalam kasus tertentu dilakukan 1 bulan sekali. Lalu interaksi kredit dan pembayaran dari pelanggan maupun dari supplier. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil adalah perusahaan yang diamati untuk saat ini sudah baik dalam mengelola informasi pemasaran untuk memperoleh wawasan pelanggan. Terbukti bahwa perusahaan saat ini sudah bekerja sama dengan pelanggan maupun supplier. Nah, untuk pelanggan-pelanggan yang sudah bekerja sama dan terus melakukan transaksi dengan perusahaan yang diamati seperti Mitsubishi, Honda, Yamaha, Suzuki, kemudian Sukiti, kemudian perusahaan-perusahaan elektronik seperti Epson, Panasonic, dan Sharp, dan juga perusahaan-perusahaan rekanan subkon yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan otomotif besar dan perusahaan elektronik besar seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah dalam aktivitas evaluasi terkait marketing, perusahaan juga melakukan evaluasi setiap sekali dalam sebulan guna mengetahui seberapa performa
pencapaian sales dalam bulan-bulan berjalan. Berikut sumber referensi yang diambil. Sekian, terima kasih.